Ya, ini sekarang struktur ya. Struktur itu definition language ya. Jadi dia ya mau buat database gitu. Nah, sebenarnya kalau pembuatan database ya tadi ya bisa lewat command prompt gitu ya, lewat sini ya. Lewat misalkan tadi ya saya masukkan misalkan eh misalkan gini ya, masuk ke ini dulu gitu ya. Scan urut nyampe gitu ya. Nah, misalkan ke sini ya. Nah, bisa dari sini atau misalkan lewat editor sini kan. Tapi kadang-kadang sih lebih lebih enak menggunakan editor ya karena ada tampilan-tampilan tertentu. Menghapus database ya lewat editor juga gitu. Membuat database ya kayak misal gini contohnya misalnya ya. Jadi di luar aja di ini query-nya disimpan di luar di sini. Nah, simpan di sini misalkan nih create database kelas ya, kelas create database kelas MySQL drop gitu ya, masih AD lah, MySQL gitu. Nah, gitu. Jadi dia akan otomatis terbuat gitu. Nah, jadi D ya nih kan. Mau hapus ya, mau dihapus ya hapus aja gitu. Ini ya, ini kan tinggal udah buat database-nya. Nah, kalau misal drop ya sama aja drop database-nya apa gitu. Nah, kalau membuat juga kalau cuma satu dua kolom sih bisa ya lewat command prompt apa lewat tadi di query lewat query ya. Cuman kalau udah banyak-banyak biasanya kan kita pusing ya. Nah, pusing tuh maksudnya nulisnya capek gitu. Ya kita buat pakai editor aja gitu. Pilih misalnya ya misalkan mau buat database nih, misal database-nya A, B, C, D misalnya ini kolomnya berapa nih misalkan ya kolomnya mau dua lah misalnya biar nggak banyak dua aja. Nah ini ada ID gitu, ada ID, terus ada juga nama lah misalkan ya ini misalkan. Terus tipe datanya kan kita tinggal pilih-pilih kayak gini ya. Nah kalau misal lewat command prompt apa lewat query ya agak capek kan kita nulis. Ini tinggal milih-milih aja. Nah, di sini juga kebetulan ada namanya kan kita bisa milih ada namanya indeks, juga ada namanya auto increment ya, ini auto increment ya. Jadi maksudnya dia akan otomatis terinsert ID-nya gitu, otomatis ID. Tapi dengan syarat dia harus primary key gitu. Kan jadi lebih enak kalau di editor. Editor ya tadi udah dibilang kan tidak hanya PHP admin, jadi dia ada yang namanya kan tadi ada Navigate, ada DBFer, banyak lah. Nah, itu yang sering dipakai itu. Drop sama hampir drop. Nah, dicoba ini Truncat ya. Kalau Truncat itu dia kalau tidak salah gitu ya, dia itu hanya untuk melakukan pengosongan ya, pengosongan. Misalkan gini ya, contohnya kita Truncat ya. Bisa insert aja dulu ya, biar ini dikosongkan tabelnya bisa gitu. Kan Truncat version misalkan version Truncat ya. Jadi dia akan dikosongkan tabelnya gitu. Kalau drop itu kan dia melakukan penghapusan, semua dihapus sama dia. Kalau ini enggak kalau kalau drop tuh maksud menghapus ini Mas, menghapus apa tuh terkosongkan ini, menghapus semua strukturnya dihapus sama drop. Kalau Truncat dia hanya menghapus isi-isinya aja, menghapus isinya aja. Ya, dan ini khusus pembuatan database ya. Kita bisa apa namanya? Tadi yang kita tinggal buat aja lah gitu. Tapi ya bisa bilang tadi kalau misalkan membuat satu apa? Ya copy-copy gini ya kalau lagi training. Soalnya biar nggak capek ngetik juga. Kalau misalkan ini kan version ada nih. Ini apalagi nih udah version udah saya buat nih misalnya ya. Nah, version udah dibuat terus eh udah dibuat, cuman kalau ini ini pakai yang ini nih, version yang kedua. Ada ininya ya, ada constraint-nya ya. Ini dites ya, saya dites aja. Ini ya, ada dua database ya, dua table.
Ini yang biasa, yang ini yang concrete gitu. Apa lagi ya? Ini ada foreign key, jadi dia ada kayak kunci kedua ya, kalau nggak salah tuh foreign key kunci kedua gitu. Jadi dia ada primary, ada foreign-nya. Ya primary itu dia ya primary gitu, kunci utama gitu dia. Primary key, biasanya dia ID, nah di primary kayak contoh misal kalau dalam editor ya ini contoh misalnya ya. Ini Mas change kayak gini di change terus cockpit Mas bisa pilih di sini kan. Nah, di sini Mas bisa pilih. Oh, karena dia udah ini nggak mau kali ya. Ini di sini kan. Ini Mas ini. Ini nih. Ada primary kan. Nah, ini saya harus pilih dulu ininya kolomnya yang mana mau di primary-in. Primary itu syaratnya harus unik ya, harus unik. Dan ya harus unik lah utamanya. Mandatorinya unik sih. Nah, itu paling untuk apa namanya? Untuk query apa? Untuk DML sama definitionnya ya. DML sama definitionnya udah. Terus sekarang kita eh, bahas ke arah ininya ya. Kita bagaimana kan sesuai dengan itu. Mencoba DML tapi dia menggunakan eh, bahasa pemrograman gitu. Ini salah satunya Laravel ya. Jadi bagaimana dia melakukan insert gitu, melakukan insert tapi dia lewat codingan. Nah, saya mau jelasin sedikit apa logiknya aja. Logik sama beberapa codingannya yang di kan tadi query terus ya. Nah, misalkan saya mau melakukan insert di sini ya. Insertnya tuh ASDF gitu ya, ASDF ya, since submit ya. Nah, kan dia masuk ya, masuk insert. Nah, saya coba dibuka dulu ya. Tadi ditutup. Saya coba buka dulu eh bagaimana sih dia bisa melakukan insert gitu. Itu aja sih intinya. Jadi secara tidak langsung si framework itu melakukan kayak convert gitu ya, kayak melakukan convert lah ya, melakukan convert data gitu, apa query gitu. Kan misalkan kayak saya simpan ya, kayak saya melakukan simpan nih. Simpan itu produknya ini gitu. Nah, kalau misalnya dia ke sini. Nah, kayak gini Mas ya. Nah, ini kalau udah ke framework ini ada yang namanya ORM Mas. ORM itu dia ada modul, ada model, model diterjemahin sama kelas-kelas kayak gini. Nah, ini mewakili table gitu. Nah, jadi sebenarnya ada plus minus sih. Jadi kalau misal kita langsung ke sini tadi kayak tadi ya Mas, ya, insert langsung kayak tadi ya. Misalnya mana tadi ada insert kan? Misalkan nih saya coba cari dulu insert kayak gini. Kayak gini ya, insert kayak gini ya. Kan ini bisa aja gitu kayak gini ya, insert bisa kan kayak lewat sini gitu. Nah, cuman kalau kalau di sisi codingan tidak seperti itu gitu. Kalau ini kan langsung insert kayak gini ya, set aja langsung. Lebih cepat sebenarnya. Cuman ya si itu harus diterjemahin dulu kalau si bisa framework dia nggak kayak gitu dia logiknya di depannya gitu. Kalau ke belakangnya ya pasti arahnya ke query juga gitu. Nah, kalau di depannya dia hanya cuman seperti ini. Cuman kenapa ya bisa insert? Nah, tadi salah satu apa kelebihan dipermudah lah kayak gini. Dipermudah oleh si framework itu sendiri gitu. Ini kalau kamu mau insert gitu bilangnya kan, kamu gunain kayak gini aja gitu. Langsung dia, oh iya masuk. Ini namanya framework Laravel Mas. Jadi dia melakukan insert langsung. Tapi tetap koneksi harus ada gitu, harus ada koneksi di sini. Diarahkan ke database yang dituju koneksinya. Kan tadi saya bilang, oh ini untuk insert, oh ini untuk eh nge-read aja misalnya select misalnya kalau untuk update delete itu pakai user lain ya di sini masuk bagian pembagian. Nah, ini global aja kalau ini. Nah, gitu ya untuk logiknya sama saya menghapus, mengedit gitu. Dia melakukan edit hapus tapi kan lewat framework. Nah, lewat framework itu lewat framework depan database langsung di gitu apa di-update, di-delete gitu. Tapi sebenarnya di belakang dia melakukan ya biasa aja, query biasa gitu. Delete dengan query standar. Cuman dengan framework dia dipermudah lah gitu. Permudah. Kayak gitu.
Jadi saya ada perlu di kolom yang lain dari tabel yang lain gitu. Makanya saya melakukan left join. Nah, pada saat left join itu ada dua tingkatan yang saya kasih, yang Mas kasih itu. Contohnya dua tingkat itu ambil dari kolom city ya, kolom city ini, ambil dulu, ambil kan. Hubungkan lah, hubungkannya berarti city titik dua ya kolom yang ini ya, city titik country garis bawah ID sama dengan country titik ID gitu, samain dulu sama dia. Oh iya dapat datanya, misal dapat nih, udah dapat datanya, tapi Mas, dihubungkan izin lagi dulu. gitu ya. Halo Mas. Nah ini dihubungkan lagi gitu. Nah dihubungkannya itu dia ke hasil dari yang tadi dihubungkan lagi ke dalam ke customer gitu, customer-nya yang customer. Nah ini ada kunci kan, customer titik city ID sama dengan city titik ID. Jadi di dua kali melakukan relasi gitu. Tapi relasi yang kedua ini berdasarkan relasi pertama ini gitu. Itu sih cara bacanya sih. Jadi kan ada keperluan dari relasi pertama tidak mencukupi, ya tidak sesuai harapan lah gitu, makanya dihubungkan lagi gitu. Mau 4, 5, 6, 7 juga Mas, ya kayak gini aja terus gitu. Gitu ya Mas. Oh, ya, Jadi ya, terus aja ya. misal di Mas sekarang misalnya ya mau ada tambah lagi misal misalnya merujuk ke tabel 1 gitu. Nah, terus yang ada lagi gitu, merujuk ke tabel 4 gitu, ke tabel yang ini misalkan, iya relasi 1 gitu, misalnya 2 ini ya, 3 enggak 3 gini, 4. Nah ini, dia terus aja gitu. Cuman yang harus diperhatiin yang ininya, relasinya ini gitu. Makanya ada kan yang namanya relasional ya. Nah relasional itu untuk tadi, melakukan, join-join supaya tidak redundans ya. Nah kayak gitu Mas. Ya. Eh, Nah Masih melanjutkan, boleh, Mas? boleh boleh. Biar paham maksudnya. Ya boleh boleh. Di di sini kan yang yang perintah yang pertama itu kan mengeksekusi pada langkah yang pertama ini ya, Mas, ya. Mhm, Yang langkah pertama sudah tereksekusi, mhm. berarti data itu menjadi rujukan untuk langkah yang kedua tadi gitu ya, karena Iya left iya join sehingga tabel yang di sebelah kiri menjadi apa pokoknya, primernya untuk jadikan acuan ke baris yang nomor 2 tadi gitu ya Mas ya. iya, kurang lebih lah Mas, Oh seperti ya. Nah, begitupun selanjutnya ya, ketika ada query left join yang nomor 2 mhm, itu ketika sudah dilakukan maka itu menjadi rujukan di tabel baris nomor 3 tadi gitu ya, ya dan terus aja seterusnya seperti itu itu ya Mas. Mas. Tergantung Oh kan ya, kalau yang ini kan kayak left anggaplah join. ini 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 join 1 ya. Nah, Ya, join 2 itu merujuk dari join 1 ini gitu Mas, kan gitu iya. yang kasus ini. Nah, bisa Heeh, juga tadi ada, join yang ketiga misalkan ya, iya. tapi dia merujuk eee, ini, ke yang satu gitu. Nah ini, ke yang ke sini nih, Iya. kayak gitu Mas. Jadi Sip. terus aja selama data itu sesuai harapan yang diinginkan gitu. Oh iya. Ar- Tapi harus diperhatiin nanti di atas sini Mas, di sini harus banyak. Select-nya itu, harus di ya kan namanya ngejoin berarti kita ada perlu kan di kolom kolom yang Iya. di-join-kan gitu. Nah ini di atas harus Hmm. masukin. Nah terus kalau melakukan join biasanya pakai alias Mas, misalnya gini Mas, itu, ini ya, tadi yang tuning itu, ini mendukung gitu, mendukung ke performance biasanya gitu. Jadi kayak gini, pakai S biasanya, S, B gitu misalnya, ini misalnya S, C gitu ya. Ini mendukung Mas ke performance-nya.
Hmm. SC gitu. Enggak ini ya, kalau data jutaan ke bawah ya enggak. Kau nanti udah jutaan ke atas mah terasa mas, teknik-teknik seperti ini harus dilakukan. Kayak Hmm. gitu kan ada, kok lemot gitu. Nah ini kalau udah bicara performance, saya bilang tadi kan mas yang siapa? Itu tuning itu nggak bicara satu, dia konsepnya ke banyak banyak tahapan, banyak banyak apa banyak platform yang harus dicek gitu. Nah kalau kita ngobrolin MySQL-nya berarti salah satu ini. Nah terus join juga kalau memang tidak banget diperlukan ya harus harus di ini juga harus dibantu sama where. Di sini ada where gitu, where ya harus di wherein gitu. Query supaya apa? Supaya tidak gemuk nanti datanya gitu. Minimal limit, Mas. Minimal limit. Limit, Mas. Limit. Bisa limit 100 gitu ya, Mas. Kalau istilah ini mah paging lah ya. Kalau di sini paging ya. Nah, ini ada paging di sini. Nah, kalau di belakang itu ke limit gitu. Ke limit ke sini, Mas. Gitu. Eh, apakah kejawab, Mas? Lumayan ya. Jawab Mas ya. Lumayan ya, Tapi kalau lumayan. kalau rake join dan sebagainya itu sama ya konsepnya seperti tadi ya Mas ya, bertingkat itu tadi ya. Bertingkat, Mas. Ya. Ya, pasti bertingkat, tapi apakah langsung ke join yang pertama? Kan kalau misal bertingkat tuh join pertama, join 1, 2, 3 kan. Nah, yang ketiga itu mau join ke 1, apa mau join kedua itu Mas tinggal kondisiin aja. Jadi kalau ini kan berurut ya Mas ya. Nih saya lihat ini kan eh, joinnya kan ini join join 1 kan, join kedua. Nah, join kedua ini berdasarkan join ini gitu kan. Nah, bisa aja join ya ini bisa aja join ini ke join yang ini kan ke table A lah. Tabel A, B, C ya nih. Ada A, B, C kan. Bisa aja tabel apa join kedua ini dia merujuk ke tabel A gitu. Ini bolak-balik aja dia mah. Kemana aja mau diarahin. Cuman yang harus diperhatiin tadi keefisiensian harus diperhatiin. Kalau memang tidak terlalu banget, bisa butuh banget ya jangan dipaksain juga gitu. Jangan karena hobi, saya hobi join-join gitu. Ya, jangan, harus berdasarkan kebutuhan si aplikasinya. Gitu ya. Nah, salah satu yang mendukung di saat melakukan tuning ya Mas, siapa tadi Mas? Lupa ya saya nama Mas ini ya Mas Henry ya Mas Henry gitu. Jadi harus diperhatiin join-join kayak gini gitu. Nah, kalau kalau dari apa? Kalau dari settingan juga ya harus itu kalau kalau settingan apa MySQL ya, MySQL.cnf ya, itu harus diperhatikan juga gitu. Harus diperhatikan di settingan itu udah pasti utama gitu ya. Itu udah pasti hal yang utama lah melakukan konfigurasi di MyCNF ya.